Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan statistika sosial uji hipotesis rata-rata satu sampel. Nah, di sini ada anggotanya, ada Muhammad Farel Akbar, Muhammad Ihsan Sinaga, Amiril Pangtarik, Banyu Rahmadita, dan Rofi Haki, dan Aska Mareta Ferdina Putra. Nah, selanjutnya ada pengertian dilanjut dengan Banyu Rahmadita. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai uji hipotesis. Uji hipotesis rata-rata dengan menggunakan one sample t-test adalah metode statis yang digunakan ketika kita ingin mengetahui apakah rata-rata suatu populasi berbeda secara signifikan dari suatu nilai tertentu. Nilai tersebut biasanya merupakan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya yang kita anggap sebagai nilai perbandingan atau disebut sebagai hipotesis nol. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian mahasiswa dari suatu kelulusan, katakanlah 70. Kita tidak mungkin memeriksa seluruhnya populasi mahasiswa yang ada, sehingga kita mengambil satu sampel acak dari kelas tersebut. Dari sampel itu, kita menghitung nilai rata-rata dan membandingkan dengan nilai 70 tadi. Perbandingannya inilah yang menjadi suatu dasar dari hasil uji hipotesis tersebut. Penggunaan statistika sosial pada metode penelitian kuantitatif. 1. Mengelola data hasil survei atau kuesioner setelah data dikumpulkan dari responden. Statistika sosial membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Contoh, menghitung jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau status pekerjaan. 2. Mendeskripsikan data atau statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang data. Contoh, contoh yang pertama, rata-rata penghasilan responden. Yang kedua, ada presentase mahasiswa yang setuju terhadap suatu pernyataan. Yang ketiga, standar deviasi dari tingkat kepuasan layanan terhadap layanan publik. Yang ketiga, ada menguji hipotesis atau statistik inferensial. Statistika digunakan untuk menguji apakah dugaan atau asumsi tentang suatu populasi benar berdasarkan data sampel. Contoh penggunaannya, yang pertama ada uji T untuk melihat perbedaan rata-rata. Yang kedua ada uji chi-square untuk melihat hubungan antara dua variabel kategori. Contoh yang ketiga ada uji regresi untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang contoh yang keempat, uji ANOVA untuk membandingkan lebih dari dua kelompok. Yang keempat, menarik kesimpulan umum dari sampel ke populasi. Dengan menggunakan statistik inferensial, peneliti dapat membuat generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas dengan batas kesalahan tertentu atau margin of error. Yang kelima, membuktikan hubungan atau pengaruh antar variabel sosial untuk mengetahui apakah ada korelasi atau pengaruh antara variabel sosial, seperti hubungan antara tingkat pendidikan dan penghasilan atau antara intensitas penggunaan media sosial dan rasa kesepian. Oke, jadi untuk melakukan langkah-langkah uji hipotesis rata-rata satu sampel ini, pertama, kalian bisa membuka SPSS, lalu menginput data dan masukkan data dalam satu kolom di data view. Lalu, beri nama variabel di variable view. Lalu yang kedua ada menjalankan analisis. Pertama, kalian bisa membuka halaman menu, lalu klik analyze, klik compare means, dan klik one sample t-test. Ketiga ada pengaturan dialog, yang dimana kalian bisa memindahkan variabel ke kotak test variable. Lalu memasukkan nilai H0 di kotak test value. Lalu mengklik
option untuk mengatur confidence interval yang defaultnya 95%. Lalu yang terakhir kalian bisa mengklik missing values treatment. Lalu yang keempat ada output SPSS. Jadi pada tabel 1 atau one sample statistik, di mana di dalamnya ada n, terus mean, terus ada standard deviation dan standard error mean. Terus pada tabel 2 atau one sample test, di mana di dalamnya ada T, terus ada DF, terus ada signature two-tailed, lalu ada mean difference, lalu ada 95% confidence interval. Selanjutnya ada rumus. Rumus pengujian hipotesis rata-rata satu sampel. Formula statistik uji adalah T statistik uji. Sama dengan X adalah rata-rata sampel, H0 nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan, dan S standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Nah, derajat kebebasan adalah DF sama dengan N kurang 1. Hipotesis ada uji dua arah two-tailed dan uji satu arah kanan dan juga uji satu arah kiri. Oke, masuk kepada daerah kritis, bagian distribusi sampel, di mana jika nilai statistik uji jatuh ke dalamnya, maka hipotesis 0 ditolak karena dianggap tidak konsisten dengan data. Uji dua arah dengan A sama dengan 0,05, masing-masing ekor punya 0,025. Ilustrasi sederhananya misalnya ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata penghasilan antara dua kelompok sosial. H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata. H1 ada perbedaan. Jika hasil uji T jatuh dalam daerah kritis, misalnya T table pada A sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Selanjutnya kita masuk ke SPSS. Nah, di sini ada data-data nama yang disembunyikan dan pertanyaannya. Nah, yang di atas ini ada variable view-nya. Di sini ada ID yaitu nama dan pertanyaan. Nah, ID menggunakan tipe string dan pertanyaan menggunakan numerik. Nah, di measure-nya nama menggunakan nominal, pertanyaan menggunakan scale. Nah, di sebelah kanan ini ada value labels-nya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, balik lagi ke data view. Kita menggunakan analyze, compare means, dan one sample t-test untuk menemukan data-data yang kita analisis ini. Nah, pencet analyze, compare means, dan one sample t-test. Terus hipotesis, kita menggunakan 3 dan klik OK. Dan keluar seperti yang ada di tabel kanan ini. Nah, setelah dapat outputnya, kita masukkan dengan rumusnya. Di sini kita sudah dapat datanya. H0 kita kurang dari 3, H1-nya lebih dari 3. Nah, rumusnya adalah alpha dikali DF sama dengan 1,45. DF-nya itu 29 yang seharusnya 30. Rumusnya 30 dikurang 1. Nah, cara menghitungnya T hitung plus T hitung titik-titik T table. Nah, T hitungnya ada 1,45 dan T table-nya ada 1,941. Nah, dari hasil analis rata-rata tentang transparansi Prof. Atwijaya menunjukkan kurang dari 3, maka H0-nya diterima. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan, statistika sosial sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena membantu peneliti mengolah dan menganalisis data sosial secara objektif. Salah satu teknik yang digunakan adalah uji coba hipotesis rata-rata satu sampel.
yang berfungsi untuk menguji apakah rata-rata populasi dengan menggunakan alat seperti SPSS. Peneliti dapat melakukan analisis ini secara sistematis, mulai dari input data hingga interpretasi hasil uji coba. Uji ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam menarik kesimpulan umum dari sampel ke populasi yang lebih luas. Secara keseluruhan, statistika sosial memungkinkan penelitian yang lebih akurat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam memahami fenomena sosial.